Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, semoga kalian hari ini tetap semangat ya, meski kita sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, kita harus belajar di rumah karena kita tidak diperkenankan untuk bertemu langsung ya. Pada materi kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi IPS yang pertama, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Setelah mempelajari pelajaran pada pagi hari ini, Bapak harapkan kalian akan dapat 1. Menjelaskan pengertian antar ruang. 2. Menjelaskan interaksi antar ruang. Yang ketiga, menjelaskan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Yang keempat, bentuk-bentuk interaksi antar ruang. Mungkin seperti itu nanti yang akan kita pelajari. Anak-anakku sekalian, istilah ruang mungkin bagi kalian tidak asing ya. Sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti ruang kelas, ruang fisioterapi, ruang okupasi, ya, terus ruang musik, ruang rapat, ruang guru, dan lain-lain. Lah, terus apa itu ruang? Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun sebagian, yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Itulah ruang. Ruang dapat diartikan juga sebagai wadah dari semua aktivitas manusia, hewan, tumbuhan yang ada di permukaan bumi. Ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tapi juga lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Ruang juga mencakup perairan yang terdapat di permukaan bumi, yaitu laut, sungai, danau, ataupun yang ada di bawah permukaan bumi atau air tanah sampai ke kedalaman tertentu. Itulah ruang. Lalu, apa ya yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Penyebab terjadinya interaksi antar ruang, untuk bisa menjawabnya, kalian bisa memperhatikan interaksi berikut ini. Di sini terdapat wilayah A dan wilayah B. Wilayah A, contohnya ini ya, berada di pegunungan sehingga tanahnya subur, sehingga di sana dapat apa dihasilkan, yaitu berupa sayur-sayuran. Dan wilayah B itu berada di wilayah tepi pantai, yang mana hasil utamanya yaitu berupa ikan. Perbedaan karakteristik ini membuat masyarakat yang berada di wilayah A atau pegunungan membutuhkan masyarakat yang tinggal di tepi pantai untuk mengonsumsi ikan. Begitu juga sebaliknya, masyarakat yang berada di tepi pantai membutuhkan masyarakat A di pegunungan jika ingin mengkonsumsi sayur-sayuran. Itu artinya bahwa kedua ruang ini harus saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan karakteristik ini memicu terjadinya interaksi antar ruang. Lalu apa sih pengertian interaksi antar ruang itu? Nah, interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, atau informasi dari satu daerah ke daerah lain atau daerah asal ke daerah tujuan. Interaksi antar ruang dapat terjadi dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu mobilitas penduduk, yaitu interaksi dalam pergerakan manusia. Yang kedua yaitu perpindahan barang. Melalui perpindahan
atau energi barang yang disebut dengan transportasi. Yang ketiga yaitu perpindahan informasi yang berupa komunikasi. Semua interaksi ini dapat terjadi karena kondisi saling tergantung antara satu ruang dengan ruang lainnya. Lalu apa saja bentuk kondisi saling tergantung untuk terjadinya interaksi antar ruang? Yang pertama yaitu saling melengkapi. Yang kedua, ada kesempatan antar ruang. Yang ketiga, kemudahan transfer. Bapak akan menjelaskan satu persatu tentang bentuk interaksi antar ruang ini. Yang pertama yaitu kondisi saling melengkapi, yaitu wilayah A dan juga wilayah B. Di wilayah A, surplus atau surplus itu kelebihan ya, kelebihan sayuran. Namun membutuhkan ikan. Dan wilayah B, surplus atau kelebihan ikan dan membutuhkan sayuran. Kedua wilayah ini saling bergantung, melengkapi, dan saling menguntungkan. Yang kedua yaitu kesempatan antara, di mana terdapat wilayah C yang lebih dekat dengan wilayah A. Nah, sehingga di wilayah C ini juga surplus ikan dan membutuhkan sayuran. Oleh karena itu, akhirnya apa? Akhirnya, karena wilayah B itu terlalu jauh, maka penduduk di wilayah A ini lebih memilih untuk bergantung atau mencari barang atau mencari bertukar komunikasi dengan wilayah C. Sehingga apa yang terjadi kalau seperti itu? Yang terjadi hubungan wilayah A dan wilayah B semakin melemah. Tuh tadi ya. Yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Wilayah A akan menjalin interaksi dengan wilayah B ya. Dengan syarat sarana mendukung. Misalkan ya ini ada jembatannya rusak atau jalannya rusak. Sehingga kan wilayah A ini sulit menjangkau wilayah B. Sehingga interaksi tidak akan terjadi. Demikian Gitu tadi ya. materi yang Bapak sampaikan. Cukup mudah bukan? Nah, untuk selanjutnya kita akan berlatih bersama untuk mengerjakan beberapa latihan yang Bapak berikan sebagai alat ukur untuk mengukur pemahaman kalian pada materi tadi. Nah, yang pertama yaitu apakah yang dimaksud dengan pengertian ruang? Yang kedua, apakah yang dimaksud dengan interaksi antar ruang? Yang ketiga, apa yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang? Yang keempat, yaitu bagaimana bentuk kondisi interaksi antar ruang. Nah, untuk jawabannya nanti kalian bisa tulis di buku tulis kalian, dan saat pertemuan berikutnya yaitu melalui Zoom meeting kita akan membahasnya bersama-sama. Baiklah, begitu. Tetap semangat ya belajar di rumah. Jaga kondisi, jaga kesehatan sesuai protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan atau pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.